kembali lagi bersama kami di Sapa Kaltim dan masih bersama narasumber kami dengan kostum yang menawan hari ini ada Mbak Tika dan Mas Jedit. Oke, saya ke Mbak Tika dulu. Mbak Tika tadi pertanyaan yang sama dengan Mas Jedit. Kalau nggak salah Mbak Tika ini sebelumnya pernah bekerja di asisten apoteker di sebuah layanan farmasi BUMN. Iya, benar ya Mbak? Kalau benar. saya nggak salah ya. Nah, kemudian itu tahun berapa Mbak? Akhirnya kemudian memutuskan jadi cosplayer itu kenapa tuh meninggalkan pekerjaan utama tuh? Kalau resign-nya itu baru-baru aja sih, mungkin ada 2 tahunan ini. Oh, baru resign. 2022. Ya, Oke. habis COVID ya. Masih masa-masa COVID ya itu ya. Hmm. Memang sudah waktunya mau resign aja sih. Kenapa? Karena full time di cosplayer atau gimana? Ini sih lebih ke apa ya? Kesehatan ini. Karena kan saya kerjanya di apotek yang 24 jam. Itu cewek juga jaga malam. Jadi kadang sering sakit, kecapean sih, lebih ke kecapeannya aja sih. Karena harus ngejalanin 2 pekerjaannya. Satu harus jadi kadang apoteker. event, nanti habis itu kerja lagi. Sip malam, kayak gitu-gitu. Akhirnya sih. kemudian memberanikan diri meninggalkan pekerjaan utama untuk menjadi seorang cosplayer itu apa tuh yang ada di benaknya Mbak Tika tuh? Apakah tadi yang sama seperti Mas Jedit, keuntungannya lebih banyak di sini nih? Kalau gimana? saya memang apa ya, pengen balik cosplay aja sih, ketemu teman-teman cosplay yang lama-lama. Karena kan semenjak kerja kan udah nggak pernah ketemu teman cosplay lagi. Jadi ya kangen aja sih, kangen sama suasana. Ninggalin pekerjaan. Setelah meninggalkan itu Mbak, maksudnya pada saat itu ya, pada saat masih dengan pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan, mana yang lebih banyak penghasilannya? Yang pasti yang pekerjaan utama sih, cuma kan saya udah nikah, jadi penghasilan dari suami. 3 kali lipat sama ini. Cuma selain cosplay kan saya juga ini ada buat kayak aksesoris, gelang dari manik-manik, jualan pawn strap itu. Jadi sampingannya dari itu sih, jualan-jualan pernak-pernik kayak gitu. Kadang di event jualan. Tapi dari 2015 menjadi cosplayer, apa yang kemudian benefit yang udah dirasakan oleh Mbak Tika sejauh ini? Pengalaman sih, experience-nya. Pengalaman mencoba cosplay, memerankan karakter yang lagi di cosplaykan itu kan kayak acting ya, bahasa lainnya. Jadi kayak kita karakter ini nih harus jadi villain. Misalnya mesti ekspresinya mesti jahat, mesti pendalaman karakternya harus kayak betul-betul sadis. Itu nonton berapa lama tuh nonton YouTube-nya dulu? Biasanya mendalami karakter. Lihat previewnya aja sih saya. Kalau nggak nonton animenya, jadi kayak previewnya. Oh karakter ini harus kayak gini nih, harus kayak gini, posenya harus kayak gini. Berarti harus dicobain dulu di depan cermin gitu ya. Latihan-latihannya juga. Kayak baru gitu kemudian ditampilin ya. Yes. Jadi lebih ke sensasinya ya. Sensasinya benar. Oke, kalau Mas Jedit sensasinya apa yang kalau dirasain dari situ? Kalau dari cosplay? Iya. Kalau cosplay apa namanya, lebih seneng ininya sih. Apa kayak jadi orang lain aja. Bukan diri sendiri ya? Iya, diri sendiri. Jadi lebih, kayak kan agak pemalu orangnya. Jadi waktu itu lebih naikin kepercayaan diri aja. Gitu. Apalagi sampai berani. Kan kalau sekarang kan saya lebih sering kompetisi, jadi lebih berani di atas panggung. Gitu. Ketimbang saya yang biasanya gitu. Tanpa kostum. Benefitnya di situ ya. Berarti dari introvert jadi ekstrovert nih gara-gara itu. Sedikit. Biasanya kan orang sedikit. Oke. Biasanya orang tuh ada banyak pekerjaan yang bisa membuat introvert jadi extrovert. Salah satunya marketing. Kalau Mas Jedit ini dari sini ya ternyata ya, dari kita bisa dapat informasi. Ternyata ini bisa membangkitkan kepercayaan diri juga. Kemudian apalagi Mas yang sudah dirasakan saya 2012 sampai sekarang? Mungkin ya skill dari bikin kostumnya ini aja sih. Mungkin dari skill sama skill tampil juga udah naik dari dari bertahun-tahun kan, setiap tahun kayaknya saya ikut kompetisi gitu. Jadi ada nambah pengalaman tiap tahun, belajar terus. Tapi satu kostum gini Mas Jedit butuh berapa modal? Kostum begini, kostum yang saya pakai gini kira-kira 500-600. Modal awalnya. Modal awalnya. 500.000. Iya. Modal mentahnya maksudnya. Ini yang paling mahal sudah modalnya atau ada lagi yang
lebih mahal di atas itu? Ada lagi kayaknya, nggak tahu dia berapa. Dia kostumnya agak besar soalnya, lebih sekitar waktu itu tingginya sekitar 2,5, 2 meter, sekitar 2 meter. Itu karena bahannya pakai bahan yang lebih tebal. Ini kan bahan sekitar 5 mili, jadi yang saya pakai itu sekitar 1 cm. Itu agak mahal untuk modalnya. Tapi bahannya dari apa sih Mas? Kalau ini bahannya dari busa hati, Mbak. Kalau orang bilang sih busa topi. Oke. Busa topi. Iya. Aku masih connect nih busa topi. Nggak tahu juga kalau di toko itu mereka rata-rata bilang apa? Kalau misalnya bilang busa hati itu agak nggak tahu gitu. Tapi kalau bilang spon topi pada tahu. Oke. Di toko ininya ya, toko yang jual untuk jual cosplayernya. Selain itu dari busa terus cat lagi, pasti cat kan ini kayak gini Mas. Jadi kalau prosesnya sih yang pertama kan kita cari referensi dari kostumnya ini, depan, belakang, atas, bawah itu yang lengkap, yang banyak-banyaknya. Terus kita nanti bikin sesuai pola. Jadi ini kan setiap bentuk ini kan ada polanya masing-masing ya. Nah kalau sudah disatuin semua, baru nanti kita lapis sama pelapis anti bocor. Karena kan dia nyerap air. Anunya kalau misalnya kita cat langsung, catnya nggak bakal nempel gitu. Jadi harus dilapis dulu, udah dilapis, udah tertutup semua pori-pori, baru kita cat. Catnya bisa cat semprot atau cat kuas. Tapi menyesuaikan badannya orang nggak sih? Kayak contoh, Iya. apa dibuatnya all size gitu? Sama prosesnya hampir sama kayak bikin baju kain, ukur badan dulu. Oke, berarti Mas Jedit juga basically bisa menjahit gitu? Baru belajar kalau baru belajar. Aku pikir apa memang dari awalnya sudah bisa menjahit, kemudian akhirnya dengan cepat gitu merakit yang seperti ini gitu. Belum, ini terbalik prosesnya, Mbak. Oh, harus merakit dulu ya? Ini baru mau belajar menjahit. Oh iya, berarti kalau cosplayer itu nggak butuh skill menjahit berarti Mas? Butuh Mbak, skill menjahit. Kalau untuk menjahit kostum kain yang kayak gini kan bisa oh iya bikin benar, sendiri. kayak banyak. Kalau ini berarti nggak butuh nggak butuh skill menjahit ya kayak. Nggak butuh ini, nggak pakai. Ini ngelim aja ini Mbak. Berarti orang Tempel-tempel awam pun aja. bisa ya, yang penting Bisa mau orang belajar. kalau mau belajar. Yang penting rajin-rajin nonton YouTube cara membuatnya. Kalau dulu belajarnya dari YouTube juga atau tidak? Nah, dulu nggak ada tutorialnya. Kok bisa gitu? Bisa. Dulu nggak ada tutorialnya, jadi dulu ada itu cuma disediakan pola helm sama pola badan. Itu aja. Kalau untuk Polanya dari mana? pola- Dapatnya dari mana? Itu ada beberapa maker, yang maker dari Jawa itu ada yang istilahnya nge-share lah. Dia nge-share pola gitu kan. Jadi itu nyebar ke mana-mana gitu. Jadi udah banyak yang tahu ya, itu istilahnya pola universal lah. Untuk untuk helm ya pasti itu. Nggak ada lagi yang lain. Kayak ukurannya pasti segini Ya, gitu. Dia udah riset berapa kali tuh biar pas sama kepalanya orang. Oh, serius? Iya. Berarti dia udah ngebayangin ya kepalanya orang tuh segini ukurannya. Iya, jadi Pasti udah pas itu All dipakai. size itu buat semua kepala. Jadi di awal dikasih pola, kemudian pasnya akhirnya Ya, kemudian kita eksperimen sendiri untuk bikin beberapa bentuk gitu. Kalau kayak gini kan bisa Mbak lihat ini banyak tempelan di mana-mana itu kan. Awalnya kan cuma helm polos itu aja, pola kepala polos itu aja. Nanti dikasih hiasan-hiasannya biar jadi sesuai sama karakternya. Tapi lemnya pakai apa Mas? Supaya bisa kuat gitu. Lemnya bisa pakai lem kuning atau pakai lem lem super, lem Korea. Bisa pakai antara dua itu. Tapi kadang cepet nggak sih? Maksudnya kayak setelah dibuat itu ada aja gitu kayak lepas atau ininya jatuh. Ada, biasanya kalau lepas tuh karena kita bikinnya terlalu rapat sama badan. Jadi harus ada gap antara 1-2 cm kan, paling enggak. Jadi biar mobilitas kita bisa enak. Geraknya Berarti juga dari bisa pola bebas. yang udah ada tuh kita menyesuaikan ya, maksudnya ditambahin lagi lebarnya atau Ya. Atau menyesuaikan. langsung diukur sih biasanya. Kalau saya kan langsung kayak ukur terus saya tambahin berapa senti gitu. Biar bisa gerak enak terus. Nah kayak gini kan ini salah satu yang agak enak ini. Jadi dia bisa gampang lepas.
tadi modalnya 500.000 Mas Jedit, kemudian dijualnya berapa tuh? Kalau misalkan Kalau menjual harganya bisa 2 jutaan, 3 juta. wow, balik modalnya lagi ya, 1,5 juta untungnya berarti. Iya, karena kita bikinnya kan lama. Bikinnya, Iya, waktunya. Seni yang dari hasil kreasi itu memang mahal ya Mas. Iya kan, handmade ya Pak. Iya. Berapa lama sih prosesnya satu kostum Mas? Kalau jadi sih paling 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan, lama ya. Pantesan harganya mahal. Oke. Ini berarti 1-2 juta yang ini yang 2 juta. Sekitar 2,5 lain. 2,5 ya. Oke. Dari awal Masnya jual berapa? Maksud yang pertama kali buat itu? Yang Maksudnya 2013 saat itu. yang waktu itu yang 2000 Yang sempat coba-coba itu udah terjual yang juga. coba-coba. Belum, yang coba-coba itu waktu itu kayaknya dikasihkan teman deh. Soalnya kan namanya masih pertama kali bentuknya masih ya udah beraturan ya, aneh. Tapi serius jadi makernya sejak kapan? Kalau serius sih Maksudnya sebenarnya udah mau oke saya mau jadikan ini lahan bisnis nih gitu. nggak nyangka sih sebenarnya, karena dulu kan mungkin karena banyak teman-teman dari komunitas tuh yang request gitu, yang mintanya tuh ke saya. Ya saya bikinkan lah setiap kan saya bikin. Masuk Mbak Tika juga sempat. Ini pernah komis. Pernah. Ya ini pernah juga. Berapa? Dikasih diskon nggak Mbak? Aduh, lama banget sudah. 2000 berapa itu. Jadi dari situ, dari teman-teman yang request itu, terus lama-lama nyebar kemana-mana nama saya. Kalau misalnya pesan ke ini aja gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ya saya sendiri. Masih ingat nggak tahun berapa tuh udah mulai serius di ngejalanin bisnis costume maker? 2000 berapa ya? 2015, 2016 kayaknya baru mulai agak rame. Banyak pesanannya. Berarti buatnya sesuai orderan. Iya, sesuai. Pasti langsung terjual dong ya kalau udah PO duluan soalnya. Iya. Itu berapa tuh Mas dari modal kemudian menghasilkan uang sampai sekarang pekerjaan sampingan ini kira-kira sudah berapa yang didapat Mas Jedit? Yang apanya ini? Bukan balik modal ya, maksudnya keuntungan lah ya yang didapat, laba yang didapat. Hampir ya nggak hitung sih kalau keuntungan Pak. karena langsung dia habis dipakai lagi. Iya, karena habis dapat untung dibaru lagi. karena Dibuat custom lagi. kepake buat kostum saya sendiri kadang-kadang gitu. Jadi walaupun ada keuntungan pun kalau nggak saya kasih ke istri ya jadi kostum lagi baru. Kalau nggak beli alat, kadang-kadang muternya di situ aja. Jadi Tapi dalam 1 bulan berapa tuh biasanya banyak pesanannya? Pesanan paling kalau 1 bulan 5 sampai 10 atau senjata aja sih. Tapi sampai 2 bulan ya selesainya ya. Berarti mereka udah pesannya jauh-jauh hari dong ya? Itu yang Mbak yang senjata. Kalau yang kostum ini belum ada. Ada sih cuma 1-2 orang gitu. Oke, berarti udah intinya udah ya sampai sekarang pun sampai enjoy menikmati sebagai costume maker, berarti memang penghasilannya lumayan ya. Sangat Mbak. Kalau Mbak Tika beli kostum ini berapa Mbak? Ini saya beli di Maker di luar Balikpapan juga. 700 kan 800 itu. Yang ini. Udah sama ininya yang. Enggak, ini lain. Kalau ini beda lagi. Oh, itu enggak styling sepaket? sendiri. 700 Enggak. sepaket. Yang ini 180. Ini awalnya bisa nyala, cuma baterainya lagi habis. Belum Jujur diganti. banget ya. Oke, baterainya habis. Ini 180 kan 170-an itu. Iya. Yang ini satu setel sama celana 600, 780 lah, hampir 800. Total ya sejuta lah. Sejutaan. Total semua Termasuk sama wig. make up, belum Oh iya, make make up. ya. Itu penting tuh, karena softline-nya nggak Iya, diganti ya kan. softline-nya benar. Softline-nya ngikutin karakternya kan. Iya. Sama wig Warna juga. matanya. Kalau wig-nya ini dari base sih. Awalnya punya wig kincir 2. Karena kalau kincir 2 biasanya kan cepit itu, Kak. Cepit, cuma saya lepas, saya styling, nambahin clip on, clip hair. Ini, styling sendiri. Sudah berapa banyak di rumah sekarang? Penuh lemari ya baju. Iya, bisa dibilang begitu. Pas mulai ya. Lebih 10 sih. Cuma kebanyakan kostum kain. Kalau armor, itu semi armor sih saya punyanya. 2 aja, baru 2 sih. Tadi berarti modalnya 1 juta. Kemudian balik modalnya gimana tuh Mas dalam 1 bulan?
Balik Kalau modalnya. Mas Didit ini kan modalnya 500.000, balik modalnya pasti udah lebih dari situ ya kan. Kalau Mbak Tika modalnya 1 juta, kemudian yang didapat mungkin dari event-event atau Dari lomba sih biasanya. Paling 500. Tergantung sih turunnya berapa kali di event ini. Baru balik modal. kayak gini tuh ada persaingan gitu nggak sih, Mas Jadid sama Mbak Tika? Maksudnya kayak apa istilahnya, kan kita mungkin ingin menampilkan yang terbaik di kompetisi, tapi juga di luar sana mungkin banyak cosplayer yang itu kayak jadi kesaingan sendiri, atau dari Mbak Tika sama Mas Jadid ini just have fun aja gitu? Atau kayak ada keinginan untuk saya harus jadi lebih yang terbaik nih, kostum saya harus lebih bagus nih, kayak gitu-gitu sih. Gimana kalau Mbak Tika? Nggak ada sih, paling persaingan ya persaingan sehat aja, nggak mesti yang menjatuhkan salah satu. Kadang ada yang sampai ambisi banget kan. Ada kayak gitu juga? Ada, pokoknya aku harus menang ini, nggak mau tahu harus aku yang menang, kayak gitu-gitu kan ada biasanya Kak. Tapi hanya untuk khusus kompetisi aja ya? Kalau saya sih enggak sih, persaingan ya persaingan. Hanya buat have fun aja. Kalau Mas Jadid? Ya sama sih kurang lebih. Kalau saya kan karena sering kompetisi ya, jadi sering ikut lomba-lombanya itu aja. Lebih sering ikut lomba-lombanya yang terutama yang cosplay competition. Itu masih jarang di Balikpapan orang-orangnya. Kita mungkin akan ngobrol lebih jauh lagi ya tentang kompetisi tadi ya, eventnya, terus penilaiannya juga. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Kaltim.